Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Desa Tandur Tulang. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Desa Tandur Tulang. Aku langsung menuju ke arah belakang. Benar, aku melihat Mas Fajar sedang mengupas singkong yang lumayan banyak. Dia cukup lincah mengupas singkongnya, seperti sudah terbiasa. Ternyata Mas Fajar ini memiliki usaha yang lumayan sudah langka. Jarang sekali ditemui di zaman sekarang. Gedok lindri adalah kue tradisional yang terbuat dari bahan singkong. Inilah bisnis Mas Fajar, yaitu produksi gedok lindri. Cukup lama aku memperhatikan Mas Fajar, dan akhirnya dia menyadari keberadaanku dan langsung menghampiriku dan menyuruhku duduk di kursi sebelahnya. "Duduk sini aja ya Mas," ucap Mas Fajar menyuruhku duduk. "Alah, iya Mas, di mana aja oke kok," balasku. "Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu?" "Gini Mas, apa Mas Fajar tahu tempat daerah sini yang disakralkan?" tanyaku. "Bentar Mas, saya ingat-ingat dulu ya." Lumayan lama Mas Fajar berpikir, dan tiba-tiba mukanya seperti mengingat sesuatu. Dia langsung menatapku dengan serius. "Ingat aku Mas, tapi itu perbatasan desa, ada di tengah-tengah hutan. Dulu ada seorang wanita yang dibunuh di sana, dan memang tempat itu disakralkan sampai sekarang," ucap Mas Fajar serius. "Apa nama tempatnya Mas?" tanyaku. "Lembah Hitam." "Ya, Lembah Hitam," ucap Mas Fajar. "Mas, tolong antar saya ke sana yo," pinta aku. "Iya Mas, tapi jangan sampai malam kalau di tempat itu yo Mas." Aku mengiyakan ucapan Mas Fajar, dan aku segera kembali ke rumah Pak Lek Rozak, karena masih ada yang harus Bapak bicarakan kepada aku. Setelah sampai rumah, aku melihat para mahasiswa tersebut sedang para istirahat. Ada yang sedang telepon sama pacarnya, ada yang cuma tiduran. Tapi aku mencari-cari Bapak, tidak ketemu. Aku coba tanya sama Surya. "Mas Surya, lihat Bapak saya." "Katanya mau ke rumah Mbah Sarto Mas, sesepuh desa sini." "Mbah Sarto?" ucapku terkejut. Aku segera menyusul Bapak, karena kemarin Mas Tirta bilang rumah Simbah masih belum stabil. Perantara ilmu sandat kemarin belum diambil. Aku takut terjadi sesuatu sama Bapak, karena jarak rumah Pak Lek Rozak dan Simbah lumayan dekat. Aku hanya berlari dan tiba di depan rumah Simbah. Aku masih merasakan sesuatu yang cukup berbahaya di rumah Simbah itu. Seperti ada aura hitam yang lumayan pekat. Tetapi aku tidak menemukan keberadaan Bapak. Aku mencoba memanggil-manggil Bapak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya aku nekat untuk masuk ke dalam rumah Simbah. Baru saja menginjakkan kaki ke dalam rumah, seperti ada gambaran yang masuk ke dalam pikiranku. Di dalam gambaran itu ada sosok wanita dan laki-laki yang tidak asing bagiku. Tetapi ada sosok laki-laki lagi di belakang kedua sosok itu. Aku tidak pernah lihat laki-laki itu. Dia terlihat sangat kejam dan mengerikan. Mereka bertiga menatapku dengan tajam, dan dua sosok yang ada di depanku tiba-tiba mengambil alih pikiranku. Aku berteriak kesakitan dan membenturkan kepalaku pada tembok. Terlihat mereka bertiga tertawa sangat puas, tetapi tiba-tiba mereka merasa ketakutan.
dan rasa sakit di kepalaku hilang. Dibarengi adanya sosok 5 orang di belakangku, aku sudah mengerti itu adalah sosok Pandawa. "Rama, aku melihat keris geni ireng sudah bersamamu," kata sosok yang aku kenal. Benar, itu adalah Arjuna. "Iya pangeran, saya sudah mendapatkan pusaka keris itu," jawabku. "Itu adalah salah satu pusaka ayahku yang sangat besar kekuatannya. Kamu harus bisa mengendalikan kekuatan pusaka itu," ucap Arjuna. "Sudah Rama, kamu kembali. Ini adalah ilmu sandet sukmo yang dilancarkan sama sosok biadab itu," ucap Arjuna lagi. "Pangeran, saya mencari bapak saya," ucapku memberitahu. "Bapak sudah kembali. Kamu juga harus kembali. Silahkan. Aku tidak bisa ikut campur di zamanmu ini, tetapi aku bisa membantumu lewat peninggalan-peninggalanku. Ya, salah satunya adalah pusaka," terang Arjuna. Muncul kabut putih yang segera aku masuki, dan aku muncul di depan rumah Pak Lek Rojak. Ternyata bapak sudah menungguku. "Le, Rama, dari mana kamu?" tanya bapak. "Dari rumah Simba, Pak." "Oh iya, Pak. Tadi bapak mau bicara apa?" lanjut tanyaku. "Untuk masalah kita ini, Ram, sangat rumit sekali. Karena sekarang tidak hanya keluarga kita yang jadi korban, tetapi para warga juga. Bahkan seseorang yang dari luar desa ini juga mendapatkan gangguan, Ram," terang bapak. "Kok bisa, Pak?" "Bapak juga nggak tahu, Ram. Masalah ini sangat rumit. Bahkan bapak belum pernah mendapatkan masalah serumit ini. Maka dari itu, bapak hanya bisa mengandalkanmu, Ram. Mungkin nanti kamu juga akan mendapatkan bantuan dari seseorang yang dari luar daerah sini." "Siapa itu, Pak?" "Sudah, kamu fokus saja dulu dengan dirimu. Gimana cara kamu bisa menguasai kekuatan dari pusaka barumu itu?" ucap bapak. Tanpa aku pikirkan siapa yang akan membantuku nanti, aku langsung siap-siap untuk berangkat menuju suatu tempat yang disakralkan oleh para penduduk di daerah sini. Nama tempat itu adalah Lembah Hitam. Tak lupa aku membawa pusakaku. "Mau kemana, Mas?" tanya Rizka. Belum sempat aku melihat wajah wanita yang bernama Rizka ini. "Mau berangkat petualangan, Mbak," jawabku sambil membenarkan tasku. "Wah, pasti seru ya, Mas," ucapnya basa-basi. "Iya, Mbak." "Loh, Rizka?" jawabku terkejut saat melihat wajah Rizka. Ternyata mahasiswa yang bernama Rizka ini adalah mantanku, mantan kekasihku dulu. Cukup terkejut karena waktu kenalan tadi dia lagi pakai masker. "Apa kabar, Mas? Sudah lama kita nggak ketemu ya," ucapnya. Aku berangkat dulu," ucapku sambil berlalu pergi. Aku segera berangkat menuju ke rumah Mas Fajar, karena aku akan ditemani sama Mas Fajar untuk menuju ke Lembah Hitam. Aku di jalan masih kepikiran Rizka. Kenapa bisa bertemu lagi di desa Simbah ini? Aku sungguh tidak habis pikir. Tak lama aku sudah sampai di rumah Mas Fajar. Ternyata dia sudah menungguku di depan teras bersama bapaknya. Sebelum mengambil barang perantara santet di rumah Simbah, aku harus bisa menguasai kekuatan pusaka keris geni ireng. Maka dari itu, aku harus mencari buku milik leluhurku yang disembunyikan di suatu tempat, karena buku itu menyimpan mantra-mantra dan tata cara menguasai pusaka. Dan tempat itu sudah aku ketahui, yang bernama Lembah Hitam. Untuk perjalanan menuju ke Lembah Hitam,
Aku ditemani sama Mas Fajar, karena hanya dia yang aku kenal di desa ini. Kenalnya saja waktu menolong Lisa kemarin. "Kamu mau pergi ke Lembah Hitam, Mas?" tanya bapaknya Mas Fajar. "Iya, Pak. Ada benda yang mau saya ambil di tempat itu," balasku. "Iya, Mas. Hati-hati yo kalau di sana. Karena tempat itu banyak penunggu atau penjaganya," ucapnya memperingatkan. "Iya, Pak, pasti. Ayo, Mas, berangkat," balasku sambil mengajak Mas Fajar berangkat. "Mas, saya percaya kalau Mas bisa menyelesaikan masalah di desa ini," kata bapaknya Mas Fajar sambil berjalan masuk rumah. Aku dan Mas Fajar mulai berjalan berangkat dengan naik sepeda motorku, dan Mas Fajar duduk di belakang. Dari kejadian kemarin saat menolong Lisa, aku menganggap Mas Fajar ini adalah laki-laki pemberani. Di perjalanan aku dan Mas Fajar mengobrol ringan, saling bercerita tentang kehidupan kami. Ternyata Mas Fajar ini baru saja pulang dari perantauan. Dia berada di rumah masih sekitar 1 tahunan, dan kami mulai memasuki hutan. Untung saja jalanan masih aman, motorku masih bisa masuk. "Mas Rama, nanti kita jangan sampai kemalaman yo," ucap Mas Fajar memperingatkan. "Emangnya kenapa, Mas, kalau kemalaman?" tanyaku. "Ini salah satu tempat yang jarang sekali orang masuki, Mas. Katanya di sini angker dan banyak arwah-arwah gentayangan, Mas," balas Mas Fajar. "Iya, Mas, semoga saja tidak sampai malam. Oh ya, apa masih jauh tempatnya, Mas?" tanya aku. "Enggak, Mas, mungkin 500 meter lagi kita sampai," jawabnya. Sudah cukup jauh aku dan Mas Fajar memasuki hutan. Tidak ada hal yang aneh di perjalanan, yang memang hari masih siang. Dari kejauhan aku melihat seperti ada tembok yang mengelilingi sebuah bangunan. Mas Fajar pun memberitahu kalau itu adalah tempatnya, dan aku segera mempercepat laju motorku. Setelah sampai, aku dan Mas Fajar turun dari motor, dan aku mengeluarkan rokok dari saku. Aku nyalakan 1 batang rokok. Tak lupa aku menawari Mas Fajar, tetapi dia menolaknya. Mas Fajar mengajak aku masuk ke dalam tempat itu. Tempatnya sungguh sangat kotor sekali, dan terdapat satu bangunan yang seperti candi peninggalan zaman kerajaan dulu. Aku berinisiatif untuk membersihkan tempat itu. Cukup lama aku dan Mas Fajar membersihkannya, dan setelah bersih, "Mas Fajar, benar tempat ini yang namanya Lembah Hitam?" tanyaku. "Iya, Mas, ini yang namanya Lembah Hitam. Dulu kata Simbah saya, di sini adalah tempat untuk membunuh orang-orang. Makanya tempat ini diberi nama Lembah Hitam," jelas Mas Fajar. "Kok bisa, Mas?" tanyaku penasaran. "Iya, tapi dulu masih zaman kerajaan, Mas. Tempat ini adalah tempat untuk eksekusi hukuman mati," jelas Mas Fajar. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Aku kembali melihat-lihat di setiap sudut tempat itu, dan aku melihat ada sebuah kain seperti baju zaman dulu. Aku mencoba mendekati kain tersebut, dan ternyata itu adalah sebuah kebaya yang sudah sangat lusuh. Dan aku ambil kebaya tersebut. Baru saja aku memegang, tiba-tiba aku seperti ketarik di suatu kejadian. Aku melihat ada seorang wanita yang menggunakan pakaian seperti orang zaman dulu. Wanita tersebut dianiaya oleh beberapa laki-laki. Pukulan demi pukulan dilayangkan ke wanita tersebut. "Ampun, ampun, apa salahku?" ucap wanita tersebut. "Murni, kau itu sangat cantik. Tapi sayang, kamu tidak pantas untuk tuan muda kami.
Karena kamu itu miskin, dan kamu sudah beberapa kali diperingatkan, tetapi tetap saja masih berhubungan dengan tuan muda kami. Ucap salah satu orang yang terlihat seperti pemimpinnya. Maafkan aku akan meninggalkan Mas Resmana, ucap Murni memohon. Baik, akan aku maafkan, ucapnya sambil melirik tajam seolah dia merencanakan sesuatu. Wanita yang bernama Murni mulai berdiri dan berjalan untuk pulang. Langkahnya yang tertatih karena habis dihajar sama beberapa laki-laki tersebut. Kalian berdua, tutup kepala Murni dengan karung dan bawa ke lembah hitam, perintah pemimpin kepada dua anak buahnya. Kenapa dibawa ke lembah hitam, bos? Tanya salah satu anak buahnya. Laksanakan, jangan banyak tanya. Dua anak buah itu mulai berjalan perlahan di belakang Murni dan langsung menutup kepala Murni dengan karung. Sempat Murni memberontak, tetapi karena Murni sudah kelelahan, habis dihajar dan dia hanya bisa teriak-teriak minta tolong. Tetapi karena di tengah hutan tidak ada seorang yang menolong. Saat aku melihat kejadian itu, aku merasa emosi yang sangat tinggi. Bisa-bisanya memperlakukan wanita seperti itu. Tetapi aku hanya bisa melihat. Aku tidak bisa berbicara. Bahkan untuk bergerak saja aku tidak bisa sama sekali. Suatu kejadian itu masih berlanjut. Dan pandanganku berubah berada di suatu tempat yang terdapat sebuah candi. Tapi hanya ada satu bangunan candi. Murni diikat tangan dan kakinya. Bahkan Murni sudah tidak memakai sehelai pakaian. Murni berusaha melepaskan ikatan tali di tangan dan kakinya. Sambil menangis, Murni terus berusaha dan akhirnya dia bisa melepaskan tali yang mengikatnya. Dia langsung keluar dari bangunan tersebut. Tetapi sudah ada 3 orang laki-laki yang menghadangnya. Murni tersentak kaget dan langsung ketakutan. Wah, tubuhmu bagus Murni, ucap pemimpin laki-laki tersebut. Murni tidak menjawab dan dia berjalan mundur sambil menutupi bagian kemaluan dan dadanya. Kenapa kamu takut, Murni? Jangan sakiti aku lagi, Kang Harto, ucap Murni. Harto adalah nama pemimpin dari ketiga laki-laki tersebut. Dia langsung berjalan ke arah Murni. Terlihat wajah Harto sudah tidak tahan akan nafsunya. Karena melihat tubuh Murni yang sudah telanjang bulat. Karena Murni sudah sangat lelah dan letih, Murni hanya bisa pasrah. Dengan beringas, Harto langsung memukul kepala Murni. Dan seketika Murni tak sadarkan diri. Harto langsung melakukan hal yang sangat keji. Murni diperkosa dengan keadaan pingsan. Aku melihat pemandangan tersebut, tak terasa aku menangis. Setelah Harto selesai, 2 anak buahnya mulai melakukan hal yang sama. Hingga terakhir Murni diikat di pohon dan dipukuli sampai tak bernyawa. Aku sudah tidak bisa menahan emosiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Manusia biadab, teriakku. Mas Rama, ada apa mas? Tanya Mas Fajar terkejut. Mas Fajar, apa tahu dengan wanita yang bernama Murni? Tanyaku balik. Kenal mas, itu salah satu warga desa, tapi dia sudah meninggal, jelas Mas Fajar. Apa di sini tempat meninggalnya mas? Tanyaku lagi. Iya mas, 1 tahun yang lalu, ucap Mas Fajar. Saat aku dan Fajar lagi membahas wanita yang bernama Murni, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang wanita yang sudah sangat tua. Dia berjalan ke arah kami berdua. Mas Fajar terlihat sangat ketakutan. Mas Rama, ayo kita pulang aja, bisik Mas Fajar. Tenang mas, saya yakin nenek itu tidak ada niatan buruk kok,
jawabku. Saat nenek itu sudah berada di depan kami, dia mengangkat kepalanya. Kedua matanya berwarna putih. Dia menatap kami dengan tajam. Aku tidak merasakan ancaman sama sekali, meskipun tatapannya sangat mengerikan. Mas Rama, kakiku kok rasanya hangat yo, ucap Mas Fajar lirih. Saat Mas Fajar berucap, aku mencoba melihat ke arah kaki Mas Fajar. Dan terlihat ada air yang mengalir di kaki Mas Fajar. Ya ampun mas, kenapa kok kencing di celana? Ucapku sambil menahan tawa. Lah, kamu diajak pulang gak mau loh mas, balasnya. Sudah, ayo ke rumah Mbah dulu, ajak nenek tersebut. Sebentar Mbah, Mbah ini siapa? Dan di mana rumah si Mbah? Tanya aku. Ya, panggil aja Mbah Jum. Dan rumah Mbah ada di dalam hutan. Kamu kesini mau ambil buku kan? Ucap Mbah Jum. Iya Mbah, kok Mbahnya bisa tahu? Tanya aku. Nanti aja di rumah penjelasannya, ucap Mbah Jum. Mas Fajar, kita ke rumah Mbah Jum dulu yo, ajakku. Iya mas, aku ngikut aja, jawab Mas Fajar pasrah. Kami berdua mengikuti Mbah Jum untuk ke rumahnya. Tidak jauh dari bangunan candi tersebut, terdapat rumah yang sudah cukup reot. Dan rumah tersebut terbuat dari bambu, tapi terlihat sangat bersih di sekitar rumah tersebut. Mbah Jum mempersilahkan kami berdua untuk masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar Yole, ucap Mbah Jum sambil masuk ke dalam kamar. Iya Mbah, jawabku. Mas Rama, ini celanaku gimana mas? Bisik Mas Fajar. Ini mas, di dalam tas ada sarungku, pakai aja, jawabku sambil menyerahkan tasku. Tak lama Mbah Jum keluar dari kamar dan membawa sesuatu seperti topeng yang terbuat dari kayu. Mbah Jum duduk di hadapanku dan Mas Fajar. Mbah, kamar mandinya di mana? Ucap Mas Fajar. Di belakang le. Permisi yo Mbah, saya mau ke belakang dulu, pamit Mas Fajar dan langsung menuju ke kamar mandi. Le, ini buatmu, ucap Mbah Jum sambil menyerahkan topeng tersebut. Topeng apa ini Mbah? Tanya aku. Sudah, ambil saja le, nanti kamu juga akan tahu. Dan kalau kamu mau ambil buku pusaka, kamu harus datang ke Candi Tunggal nanti malam. Karena buku tersebut ditaruh di sisi lain tempat itu. Dan gerbang gaib akan terbuka setiap matahari terbenam, kata Mbah Jum. Maksudnya saya harus memasuki alam gaib tempat itu Mbah? Tanya aku. Iya le, dan tidak mudah untuk masuk ke tempat itu. Karena banyak sekali prajurit-prajurit zaman dulu yang menjaganya. Dan tidak hanya itu, sosok-sosok mengerikan juga ada di situ. Makanya tempat itu disebut Lembah Hitam, jelas Mbah Jum lagi. Baik Mbah, saya paham yang Mbah maksudkan. Oh iya, nama saya Rama Mbah, ucapku sambil memperkenalkan diri. Iya, aku sudah tahu. Namamu Rama Amerta kan? Aku sedikit terkejut. Padahal aku belum pernah ketemu sama Mbah Jum. Ya sudahlah, aku tidak terlalu memikirkan itu. Tak lama Mas Fajar kembali dari kamar mandi. Dan dia segera duduk di sebelahku. Aku memberitahu sama Mas Fajar kalau kita akan pulang sampai malam. Mas Fajar terlihat panik setelah mendengarnya. Tapi mau gimana lagi?
Memang itu yang harus aku lakukan. Kalau Mas Fajar mau pulang, pulang aja Mas. Ini pakai sepeda saya, ucapku. Aku ikut aja Mas, ucap Mas Fajar penuh pertimbangan. Gak popo kan Mas, ucapku meyakinkan keputusan Mas Fajar. Ya mau gimana lagi Mas, kalau saya pulang sendiri dari rumah pasti akan diinterogasi sama bapak. Saya malah bingung jawabnya. Mending saya ikut emas saja, kata Mas Fajar. Untuk menunggu malam hari, kami istirahat di rumah Mbah Jum. Dan kami juga membantu Mbah Jum untuk masak, bersih-bersih rumah. Terlihat Mas Fajar sudah tidak takut sama muka Mbah Jum yang cukup mengerikan jika dilihat. Bahkan Mas Fajar juga berbincang sama Mbah Jum. Mbah, saya boleh tanya, ucap Mas Fajar. Ya boleh toleh. Mau tanya apa? Balas Mbah Jum. Mbah, kenapa mata mbahnya kok bisa putih semua gitu? Tanya Mas Fajar. Oh itu toh yang membuatmu pipis di celana, ucap Mbah Jum sambil tertawa. Sebenarnya mbah ini sudah tidak bisa melihat, Le. Dulu pernah ada kejadian yang membuat mata mbah jadi seperti ini, jelas Mbah Jum. Mas Fajar mendengarkan seksama cerita dari Mbah Jum. Tapi dari sisi Mas Fajar, sadar sesuatu yang membuat dia semakin kagum dengan Mbah Jum. Dengan keterbatasan yang dimiliki Mbah Jum, dia masih bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Mbah Jum menyuruh Mas Fajar untuk mengangkat singkong rebus di atas tungku. Kita bertiga makan bersama dengan singkong rebus tersebut. Setiap orang tua pada umumnya, Mbah Jum juga menasihati kita berdua. Banyak pengalaman yang Mbah Jum ceritakan kepada kami. Le, aku tahu kalian berdua ini adalah anak muda yang baik. Aku ada pesan untuk kalian berdua. Jika kalian memiliki sebuah kelebihan, jangan sampai rasa sombong menguasai diri kalian, Yole. Baik, Mbah. Kami juga banyak belajar dari kehidupan yang panjenengan jalani. Kami berdua sungguh kagum, Mbah, ucapku. Ya, semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kita harus syukuri, Le. Tapi rasa bersyukur itu juga sulit loh, Le. Harus dilatih sejak kecil. Oh iya, habis ini kalian tunaikan ibadah dulu ya, sebelum ke lembah hitam, ucap Mbah Jum mengingatkan kami. Nggih Mbah, jawab kami serentak.